Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak semua, alhamdulillah bersyukur sore hari ini kita bisa bertemu lagi. Saya ngevlog di sini dalam perjalanan pulang dari kantor ke rumah di Karangmojo. Sekarang saya sudah sampai Ponjong. Ya, apa kabarnya hari ini ibu kader-kader semuanya, ibu bapak kader-kader semua, kader IMP, BPKPD, BKPD di khususnya di Kabupaten Gunung Kidul, ya, Kabupaten Gunung Kidul yang terdiri atas 18 kapanewon atau kecamatan. Jadi kabar gembira buat ibu semuanya, bahwasanya sekarang untuk pelayanan tindakan operasi MOW ataupun MOP, ya, vasektomie ataupun vasektomi untuk tahun ini dilaksanakan di RSUD Wonosari. Ya, ini kan sebuah kemajuan ataupun sebuah sebuah kabar yang sangat mengembirakan tentunya. Karena apa? Karena untuk tahun-tahun sebelumnya kita kan selama ini hampir selalu untuk pelayanan MOW dan MOP itu pasti di Jogja, ya, di rumah sakit Jogja yang kerjasama dengan BKPN provinsi. Tapi untuk sekarang tahun ini untuk pelayanannya itu dilaksanakan di rumah sakit umum daerah Wonosari. Begitupun di kabupaten lain pelaksananya di rumah sakit di kabupaten kota masing-masing begitu. Karena sekarang untuk pelayanan KB itu penanganannya diserahkan kepada khususnya untuk ini ya, khususnya untuk MOW dan MOP untuk tubektomi dan vasektomi, penanganannya diserahkan, ya, pelaksanaan kegiatannya diserahkan kepada OPD KB di masing-masing kabupaten kota. Nah, dalam hal ini DP3AK BPMD Gunung Kidul kerjasamanya dengan RSUD Wonosari, ya. Jadi untuk tahun ini silakan ibu-ibu semua, kader-kader semuanya, bapak ibu semuanya bisa silakan mencari akseptor semaksimal mungkin, ya, baik MOW ataupun MOP di masing-masing kapanewon, dan disampaikan bahwa sekarang pelayanannya di RSUD Wonosari, tindakan operasinya di RSUD Wonosari. Jadi lebih dekat, biayanya lebih murah. Jika dulu harus ke Jogja harus berapa orang dulu untuk menyewa satu mobil, sekarang kalau mau berangkat sendiri dengan mobil sendiri tidak masalah karena biayanya lebih murah begitu, ya. Satu, bahwasanya tempat pelayanannya sekarang di Wonosari, lebih dekat, ya, jadi pasti lebih murah biayanya. Yang kedua, bapak ibu semuanya, bahwasanya untuk tahun ini kuota MOW dan MOP di Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 200, ya, 200 akseptor baik MOW ataupun MOP. Jadi total 200 akseptor, ya, terdiri dari MOW ataupun MOP berapapun, yang penting kuotanya ada 200, ya. Jadi silakan bapak ibu semuanya, kader semuanya untuk mencari akseptor sebanyak-banyaknya, yang penting maksimal 200 begitu. Nah, tinggal kalau ditekan barangkali setiap kapanewon atau kecamatan dia mendapatkan kuota 11 akseptor. Kalau dibikin rata-rata, ya. Tapi nanti misalnya katakanlah ada yang kurang, belum mencapai kuota gitu kan, nanti bisa dipenuhi oleh kecamatan kapanewon yang lain begitu kan, tidak masalah. Yang penting nanti jumlah terakhirnya totalnya adalah 200 peserta. Nah, untuk pelayanan pertama kali pelayanannya ini yang ketika ingin saya sampaikan, ya, Pak. Pelayanan perdana itu bisa dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2021 bertepatan dengan peringatan Harganas, dan juga di dalam rangka untuk peringatan Harganas, dan juga dalam rangka untuk disesuaikan dengan momentum pelayanan juta akseptor tanggal 24 Juni tahun 2021, ya. Nah, besok tanggal 24 Juni 2021 pelayanan perdananya di RSUD Wonosari itu mungkin baru terlayani sekitar, ya, rencananya sekitar 20-an akseptor lah, ya, naik turunnya segitu, ya. Karena memang seringkali itu sifatnya fluktuatif, ya.
kadang sudah daftar atau mundur nanti tambah lagi dan seterusnya begitu kan. Jadi tidak bisa memastikan, tapi yang jelas angkanya di kisaran 20. Jadi masih ada sisa kuota banyak sekitar 180-an. Hasilnya kan ibu-ibu, bapak-bapak, kata-kata semuanya bisa mencari aksesor sebanyak-banyaknya ya. Yang penting maksimal nanti ketemunya 200 begitu. Yang berikutnya yang keempat ingin saya sampaikan dari semuanya, bahwa untuk kegiatan pelayanan MOW ataupun MOP ya, itu sebelum berangkat ke RSUD Wonosari itu ya kita harus daftar dulu ke Balai Penyuluh KP masing-masing Kapanewon melalui kader PPKBD ya, tingkat desa di masing-masing kelurahan ya toh, didaftarkan ya. Setelah itu ibu-ibu calon aksestornya ya, baik MOW ataupun MOP itu harus melakukan screening di puskesmas masing-masing Kapanewon ya. Screening ya untuk mengecek kondisi kesehatannya, untuk mengecek tensinya, untuk mengecek apakah dia hamil ataukah tidak ya toh, gula darahnya dan lainnya untuk mengecek tensinya, berat badan, riwayat penyakit ya toh. Gula darah tuh bagi yang calon MOP ya dicek gula darahnya juga begitu kan. Terus semua dicek ya. Ada PP test bagi yang calon MOW itu. Kalau udah hamil ya nggak bisa ikut MOW udah sedang hamil kok. Kalau sudah screening rampung, itu berikutnya dia harus melakukan rapid antigen. Harus melakukan rapid ya untuk memastikan apakah ada yang bersangkutan apakah terpapar oleh virus COVID-19 ataukah tidak. Kalau lolos semua ya, setelah itu adalah cek darah ya di laboratorium puskesmas. Jadi nanti di puskesmas ada 3 ya, ada screening, ada rapid test ya, rapid antigen, yang swab antigen, rapid test begitulah. Yang ketiga adalah cek darah, mungkin untuk juga memastikan golongan darahnya apa begitu kan. Nanti kalau misalnya di RSUD nanti ada masalah apa-apa terutama dengan kebutuhan darah gitu, nanti bisa diantisipasi begitu. Sudah setelah itu data terus juga nanti dari pasangannya mengisi membaca dan menandatangani inform consent ya toh, membaca, mengisi dan menandatangani inform consent dari pihak pasangannya. Jadi kalau MOP ya yang menandatangani suaminya, kalau MOP tangan istrinya begitu. Dah setelah itu berkas tadi, berkas hasil screening ya, berkas hasil swab, terus berkas hasil cek darah itu diserahkan kepada PLKB, penyuluh KB di masing-masing Kapanewon ya, pembina wilayahnya begitu kan. Penyuluh KB dari kelurahan yang bersangkutan, tempat tinggal dari calon aksesornya tadi itu disertakan juga fotokopi KTP, terus fotokopi BPJS bila dia memiliki BPJS begitu. Itu harus ya diserahkan. Nah setelah itu berkas tadi itu ya toh harus diserahkan paling lambat sehari sebelum pelayanan. Jadi kalau pelayanannya besok hari Kamis, maka hari Rabu baru diserahkan berkas tadi itu ya. Berkasnya harus sudah diserahkan begitu, serahkan kepada penyuluh KB-nya untuk didaftarkan ke panitia tim teknis di kabupaten. Nah setelah itu ya, setelah diserahkan, malam sebelum besok pelayanan ya, itu mulai jam 10 malam, jam 22 waktu setempat begitu kan, itu si calon aksetor harus mulai berpuasa ya kan, karena dia akan menjalani tindakan operasi, dia harus berpuasa ya. Berpuasa dalam arti berpuasa tidak makan, tidak minum. Jadi kalau mau makan minum ya sebelum jam 10 malam. Nah, setelah jam 10 malam itu
tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh apapun, tidak boleh sikat gigi juga tidak boleh. Pokoknya kalau mau makan minum sekenyang-kenyang silakan. Itu yang penting sebelum jam 10 malam ya. Terus tetap berpuasa sampai nanti tindakan operasi dilaksanakan ya. Kalau sudah operasi dilaksanakan baru nanti mungkin bisa minum teh dan lain sebagainya untuk energinya begitu. Nah, selain tidak boleh makan minum, tidak sah. Selain berpuasa jam 10 malam sebelum besok perayaan, yang tidak kalah pentingnya adalah ya calon aksetor tersebut ya, ini terutama bagi yang calon aksetor MOW tidak boleh berhubungan seksual dengan pasangannya, dengan suaminya begitu. Jadi setelah di screening ya, hasil screening menyatakan si calon aksetor tadi tidak hamil, ya sudah, berarti setelah itu tidak boleh berhubungan seks sama sekali ya, sampai nanti mungkin sekian hari setelah pelayanan baru boleh berhubungan seks begitu. Ini penting sekali ini ya, tidak boleh berhubungan seks sama sekali ya. Kalau nanti ternyata hubungan seks terus hamil, ternyata itu jadi itu nanti jadi bisa gagal nanti. Ketika sudah dilayani tindakan MOW ternyata hamil, karena ternyata sebelum dilaksanakan tindakan operasi malah dia sudah berhubungan seks begitu. Nah, makanya tidak boleh berhubungan seks sama sekali ya, begitu. Nah, terus paginya tuh berangkat secepat-cepatnya ke RSUD, ke tempat pelayanan, semeruput atau sepagi mungkin, karena semakin pagi maka semakin cepat dia akan dilayani. Dan jangan lupa ibu semuanya, bagi calon ibu, bagi calon akseptor MOW ataupun MOP, hendaknya nanti di sana itu ditemani oleh pasangannya begitu, dan juga oleh kader di wilayahnya. Jadi nanti ada kader satu orang yang menemani dan suaminya juga menemani ataupun pasangannya. Kalau MOP ya ditemani oleh istrinya, kalau MOW ditemani oleh suaminya. Jangan sampai sendirian. Kasihan nanti kalau misalnya nanti akibat dus dia mungkin pingsan segala macam, ya itu harus yang MOP ini yang ngurusi harusnya ya pasangannya lah, jangan sampai kadernya apalagi PLKP-nya bisa gawat nanti. Gitu ya. Seperti itu ibu-ibu semuanya ya. Nah, setelah dilayani nanti kan ada ada pengarahan dari tim medisnya nanti ada obat yang harus diminum, terus harus istirahat selama sekian hari, terus jangan berhubungan seks dulu sama sekalian dan lain sebagainya. Itu nanti mohon ditaati oleh setiap akseptor begitu. Nanti juga ada biaya hidup yang diberikan oleh pemerintah kepada semua akseptor ya, sebesar kalau tidak salah, kalau mungkin sama dengan tahun kemarin sebesar Rp300.000 untuk setiap akseptor nanti. Nah, itu dianggap sebagai sebagai kompensasi karena selama sekian hari setelah pelayanan tidak mencari nafkah, itu diganti dengan biaya hidup sebesar Rp300.000 tadi itu ya. Itu nanti oleh ibu-ibu akseptor bisa digunakan untuk kemarin bayar screening ya, bayar cek darah, bayar swab gitu, rapid test itu. Nah, sementara itu saja bagi semuanya. Ini sekedar informasi, wawasan tambahan untuk ibu semuanya, para kader yang akan mencari akseptor dan juga akan mendampingi akseptornya untuk pelayanan KB, MOW ataupun MOPD Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari. Dan jangan khawatir, bagi yang belum terlayani pada bulan ini bisa akan dilayani pada bulan depan dan bulan-bulan seterusnya, yang penting dalam kurun waktu 2021 ya. Masalah waktu kapan dan lain sebagainya ya toh, tanggalnya, harinya dan sebagainya nanti bisa berkoordinasi dengan penyuluh KB ya. Nanti penyuluh KB kan biar berkoordinasi dengan dinas, dengan RSUD. Yang penting ibu-ibu selaku kader mendaftarkan calonnya kepada penyuluh KB di masing-masing Kapanewon. Nah, begitu. Sementara itu dulu ibu semuanya, saya juga sudah mau sampai rumah ya. Semoga informasi ini bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana itu keren.